Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ya, dari mata kuliah bimbingan konseling ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling, dan dari dosen pengampu Ibu Jessia Merinda, MPhil Psikolog. Kali ini kami bakal membahas tentang tujuan dan pelaksanaan bimbingan konseling karir pada tingkat SD dan SMP. Ya. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada 3 orang, yaitu Ahmadiul Haq, yaitu saya sendiri. Kedua itu Fadilatul Ansoriyah, dan satu lagi Hoirunisa Fadilah Fatria Farhani. Ya. Oke, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri gitu, yaitu tentang bimbingan karir. Bimbingan karir itu didefinisikan sebagai aktivitas dan program yang membantu individu atau kita gitu ya, mengasimilasikan atau mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan juga apresiasi yang berkaitan dengan pengendalian diri, pemahaman atau pengenalan dia terhadap lingkungan masyarakat, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahannya gitu. Nah, selanjutnya ialah pemahaman akan perlunya dan banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan karir. Jadi yang namanya mempertimbangkan atau mau menentukan suatu karir, ya harus banyak perencanaan dan juga pertimbangan gitu, agar tidak salah langkah gitu. Yang selanjutnya adalah pemahaman tentang informasi dan juga keterampilan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan diri dalam pekerjaan gitu, dan juga waktu luang gitu. Jadi pemahaman terhadap diri kita sendiri, keterampilan diri kita sendiri untuk memanage waktu gitu, memanage waktu ya, memanage waktu, dan juga mempelajari dan menerapkan proses pengambilan keputusan karir ya. Oke, selanjutnya ialah tujuan bimbingan karir. Nah, tujuan bimbingan karir ini untuk ranah SD sama SMP beda nih, lumayan beda nih. Kalau SD itu yang pertama ialah membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada gitu. Jadi dia mengenalkan gitu, ini macam-macam pekerjaan ada apa aja sih, terus ciri-cirinya gitu kayak gimana gitu. Nah, yang kedua ialah membantu siswa untuk merencanakan masa depan. Jadi tugasnya dari bimbingan karir ini ialah membantu siswanya ya, pastinya membantu siswanya untuk merencanakan masa depan. Dia mau ke jenjang yang lebih tinggi gimana gitu. Terus bagaimana dia menentukan yang namanya pekerjaan gitu ya, harus dibantu tetap begitu. Yang ketiga ialah membantu siswa menyadari perubahan-perubahan dunia kerja dan arah pekerjaan. Nah, hal ini sebenarnya lumayan penting gitu, karena tugas kita sebagai konselor gitu harus bisa up to date, karena yang namanya perubahan dunia kerja atau arah pekerjaan kan bisa berubah sekian waktu gitu, seiring dengan waktu, seiring dengan zaman. Jadi kalau kita nggak kasih tahu ke murid-murid atau siswa-siswa, kemungkinan mereka nggak bakal tahu gitu. Oke, yang keempat ialah membantu siswa menyesuaikan keterampilan kemampuannya dalam jenis pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya untuk membantu siswa tidak hanya menyesuaikan dengan hobi dia saja gitu. Dengan memilih ya dan menyesuaikan minatnya gitu sama pekerjaannya, itu akan lebih memudahkan dia gitu untuk berpikir mana nih yang lebih diprioritasin gitu. Jadi dia tidak salah pilih dalam memilih pekerjaan gitu. Dan yang kelima ialah membantu siswa mencapai cita-cita, yaitu adalah tujuan akhir ya, tujuan akhir dari pastinya gitu seorang konselor gitu. Oke, untuk siswa SMP itu lebih ditingkatin lagi pastinya. Yang pertama ialah memahami lebih tepat ya tentang keadaan dan kemampuan para siswa gitu. Jadi benar-benar dipahami nih keadaannya sama kemampuannya ini bertolak belakang nggak gitu, cocok atau enggak gitu. Kalau misal keadaannya lumayan terpuruk atau ya bisa dikatakan dia kurang suportif ya, tapi kemampuannya bagus ya, mungkin bisa dikasih opsi lain gitu, atau didorong dengan melakukan sesuatu hal yang
lain gitu. Nah, yang kedua ialah membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri pribadi siswa. Nah, jadi bagaimana dia menyadari gitu terhadap nilai-nilai yang ada di diri dia gitu, menyadari, introspeksi diri jadinya. Jatuhnya itu mengintrospeksi diri gitu. Yang ketiga ialah mengenal berbagai jenis sekolah lanjutan tingkat menengah atas gitu, SMA atau MA. Nah, ini yang paling sering sih, ini yang paling sering dijumpai di BK gitu ya. Biasanya bimbingan konseling dan bimbingan karir yang ada di BK sekolah ya, itu paling banyak untuk ranah SMP ke SMA gitu, SMA ke kuliah gitu. Tapi ini ranahnya SMP gitu. Pastinya memberikan jenis-jenis sekolah lanjutan gitu, SMA gitu. Mana nih yang lebih pas gitu, membuat dia jadinya menyesuaikan dengan kemampuan dia mana nih gitu. Tapi kalau memang dia kekeh dengan tempat yang mau dia tuju gitu, kayak sekolah-sekolah favorit atau apa gitu ya, kemungkinan bisa gitu ya. Tapi dilihat dulu nih, siswa ini punya kemampuan nggak untuk bisa masuk ke sana. Setiap orang punya kemampuan, tapi di saat hal itu memang tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dipaksakan gitu. Dan yang keempat yaitu mengenal berbagai jenis pekerjaan. Nah, ini sama kayak yang SD tadi kamu, tapi ini lebih rinci gitu. Pekerjaan apa saja yang lebih bisa gitu. Kalau SD kan kita bisa berangai-angai itu, berandai-andai gitu, mau jadi astronot, pilot dan sebagainya. Tapi kalau mulai naik ke SMP gitu, kita mulai membuat berbagi itu atau mengenalkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih realistik gitu, seperti konsultan, konselor gitu, atau tugas di bank gitu, atau karyawan dan segala macam gitu. Jadinya mulai berkembang gitu, pemikirannya mulai berkembang gitu. Ya mungkin itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Hoirunisa Fadila Fatria Farhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bimbingan karir pada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah atau SMP. Nah, menurut Santrok pada tahun 2014, bimbingan karir pada setiap tingkatan memang haruslah berbeda atau mendapatkan penanganan yang berbeda. Karena ada beberapa faktor seperti perbedaan rentang usia, perbedaan suasana, dan lain-lain. Sehingga harus mendapatkan perawatan yang berbeda pula seperti yang dikemukakan oleh Everston dan Emmer dalam Winston 2007, yaitu diciptakannya perbedaan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan dalam belajar serta miskomunikasi terhadap siswa. Yang pertama yaitu adalah penerapan bimbingan karir dalam lingkup sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada konselor. Walaupun kegiatan konseling satu-satu antara siswa jarang dilakukan pada tingkat sekolah dasar, namun konselor juga harus siap jika diminta atau didatangi oleh siswa untuk melakukan hal tersebut. Dan psikolog juga harus dituntut untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam memberikan konseling baik secara kelompok ataupun individu dan peka terhadap lingkungan atau terhadap siswa yang mengalami perundingan, bullying, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsultan. Sebagai konsultan, konselor bisa berunding langsung dengan guru-guru, orang tua, administrator, atau profesional penolong lainnya untuk membantu pihak ketiga. Dalam peran ini, konselor menolong siswa yang mengalami masalah agar dapat memenuhi atau menyesuaikan perkembangan yang terdapat di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu adalah koordinator. Para konselor sekolah dasar bertanggung jawab bagi pengoordinasian sebagai aktivitas bimbingan sekolah, mengkoordinasikan hal ini dengan aktivitas kelas dan sekolah yang banyak dilakukan. Sebagai satu-satunya profesional penolong, konselor sekolah dasar biasanya diminta mengoordinasikan kontribusi para psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain bagi sekolah. Aktivitas koordinasi yang lain mencakup perujukan intrasekolah dan antar lembaga. Yang keempat yaitu adalah agen orientasi. Sebagai fasilitator perkembangan manusia, konselor sekolah dasar mengakui pentingnya mengorientasikan anak terhadap tujuan dan lingkungan sekolah dasar. Karena itu, konselor dapat merencanakan aktivitas-aktivitas kelompok dan berkonsultasi dengan para guru
untuk membangun mereka belajar dan mempraktikkan keahlian, menjalin hubungan yang dibutuhkan di lingkup sekolah. Yang keenam yaitu pengembangan karir. Pentingnya tahun-tahun sekolah dasar sebagai fondasi bagi keputusan penting berikutnya melandasi naiknya atensi terencana kepada perkembangan karir siswa sekolah dasar. Meskipun tanggung jawab bagi perencanaan pendidikan karir terletak pada guru wali kelas, namun konselor sekolah dapat juga memberikan kontribusi penting sebagai koordinator dan konsultan dalam pengembangan sebuah program yang berkelanjutan serta berintegrasi. Yang ke-7 yaitu agen pencegahan. Di jenjang sekolah dasar, para konselor harus bisa memahami tanda-tanda peringatan dan mengenai permasalahan yang memungkinkan besar dapat menyulitkan anak-anak di masa depan seperti kesulitan belajar, suasana hati yang buruk, dan perilaku yang ugal-ugalan atau tidak baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai teknik pelaksanaan bimbingan karir di SD. Teknik yang pertama yakni terpadu dalam KBM. Dalam teknik ini, guru dapat menyisipkan bimbingan karir ketika meneliti materi kurikulum. Teknik yang kedua yakni paket bimbingan karir. Adapun 4 paket bimbingan karir, yakni yang pertama tentang pemahaman diri, yang kedua tentang pemahaman lingkungan, yang ketiga tentang hambatan dan cara mengatasinya, dan yang keempat tentang perencanaan masa depan. Teknik selanjutnya yakni bacaan. Dalam hal ini, siswa diarahkan untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil atau dapat diperkaya dengan sumber lainnya. Teknik yang keempat yakni narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Teknik selanjutnya yakni pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diminta melakukan pengamatan ketika berada di suatu tempat. Dan teknik yang terakhir yakni cerita murid. Dalam teknik ini, guru dapat melaksanakan bimbingan karir melalui cerita dengan boneka atau media gambar. Selanjutnya yakni teknik pelaksanaan bimbingan karir di SMP. Yang pertama yakni kurikulum infusion atau pendalaman kurikulum. Siswa dapat diminta untuk membuat kelompok kecil lalu berkompetisi menyebutkan nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam hal ini, siswa dapat membedakan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Guru juga dapat mengajarkan tentang kebiasaan yang baik dan hubungannya dengan kerja yang baik. Yang kedua yakni decision making and acquisitions of career information atau pengambilan keputusan dan perolehan informasi karir. Yang kedua ini dapat diaplikasikan dengan menampilkan rekam wawancara simulasi antara konselor dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tugaskan siswa untuk menyimak dan mendiskusikan pandangan mereka terhadap apa yang tengah berlangsung. Selain itu, dapat juga melalui poster pria atau wanita yang melakukan berbagai pekerjaan. Teknik selanjutnya yakni community involvement atau pengembangan masyarakat. Teknik ini dapat diaplikasikan dengan menugaskan siswa untuk melibatkan diri dalam sebuah pekerjaan sukarela untuk pelayanan masyarakat dan mendiskusikannya.